Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk menebarkan Islam dan mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Sahabat yang mulia ini yang pernah diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat diceritakan, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Muaz, sungguh aku sangat mencintaimu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada'anna duburu kulla salatin an taqul. Janganlah engkau tinggalkan pada setiap penghujung salatmu, ucapkanlah kalimat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Jadi doa ini pertama kali diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muaz bin Jabal ini menjadi ulama besar di negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang wilayahnya Suriah dan sekitarnya, jadi disebut dengan Biladus Syam, ya. Jadi kalau dalam sejarah itu lebih dikenal wilayah Syam, Palestina, Yordania dan Lebanon dengan sebutan Biladus Syam, ya. Jadi dulu nama sebutannya adalah negeri Syam. Beliau menceritakan sebuah riwayat, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu kesempatan aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar. Fa asbahtu yawman qariban minhu. Dan ketika itu aku dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu, lalu aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nari." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang memudahkan aku untuk sampai kepada al-jannahnya dan menjauhkan aku dari siksaannya. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'altani an 'azimin. Engkau telah bertanya sesuatu perkara yang besar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertanyaan bukan pertanyaan yang sederhana kata Rasul, tapi ini pertanyaan yang begitu utama. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Hal itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang istimewa menjadi mudah karena Allah taala yang memberikan kemudahan. Tapi ada amal yang mungkin sederhana, kalau tidak dimudahkan oleh Allah taala, orang pun mungkin tidak melakukannya. Berarti Allah Ta'ala pun juga memilih hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ya, sehingga yang kita mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan di dalam kebaikan, dimudahkan di dalam beramal, dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketaatan itu walaupun kecil, walaupun sederhana, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan ridha dari Allah, mungkin sulit bagi seseorang. Tapi amal itu akan menjadi mudah dan mendapatkan kemudahan ketika Allah Ta'ala meridainya dan memberikan rahmat kepada kita.
Oleh karenanya Rasul mengatakan tadi wa innahu layasirun, hal itu menjadi mudah bagi siapa? Liman yassarahullah, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah taala dan jangan engkau melakukan perbuatan kesyirikan di dalam ibadah kepadanya. Ini sama persis komitmen kita di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan ini poin penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Karena serangan terhadap akidah ini luar biasa. Serangan terhadap akidah umat, ya, ini luar biasa. Sehingga kalau orang tidak membentengi dirinya dengan nilai-nilai akidah, tidak membentengi dirinya dengan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia terbawa, ya. Sehingga ini akan disebutkan oleh Nabi SAW tadi, hal itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah taala untuk menjaganya. Wa tuqimus salata, dan dirikanlah salat. Tunaikan salat yang wajib dan juga tambah dengan salat-salat sunnah. Wa tu'tiyaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Ya, kalau zakat yang sifatnya wajib, kalau yang sunnah adalah sedekah, infak jariyah dan seterusnya. Wa tasumu ramadhana, sabda beliau, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kalau seseorang mungkin belum sempat menunaikan ibadah haji, maka dia bisa melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Ya, apalagi masa menunggu haji sekarang ini kan lama ya Pak ya. Ya, waktunya bisa memakan waktu nunggu sampai 20 tahun, 25 tahun. Maka bila lama terasa itu menunggu ibadah haji, maka para ulama mengatakan yaitu dahulukan atau lakukan ibadah umroh. Wa tahujjul baita, engkau tunaikan ibadah haji ke Baitullah atau berkunjung ke Baitullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepada kalian, sabda beliau, pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ada yang disebut dengan abwabul khair, ya, jadi pintu-pintu kebaikan. Beliau katakan as-saumu junnatun, berpuasa itu merupakan perisai pelindung dari siksa api neraka. Orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi siapa saja yang melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, sab'ina kharifan. Sehingga Rasul mengatakan di hadis ini, as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi sedekah memadamkan kesalahan atau mendatangkan ampunan Allah sebagaimana halnya air bisa memadamkan api. Wa salatur rajuli min jawfil laili, dan pintu kebaikan itu kata beliau adalah seseorang yang terbangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Kalau kita perhatikan perintah salat itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, tidak di bumi Bang. Tetapi perintah salat itu diterima ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Berarti di langit, bukan di bumi Bang. Dan tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kalau perintah-perintah yang lainnya melalui malaikat siapa? Jibril. Tapi kalau salat langsung Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yang paling besar adalah seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah karena salat yang dia tunaikan. Seseorang akan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Ta'ala, dimuliakan kedudukannya ketika dia menunaikan salat. Maka disebut salat itu oleh para ulama mi'rajul mu'min. Ya, mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi seakan-akan ketika orang salat itu sedang melakukan mi'raj.
sebagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mi'rajnya bukan di dunia, Pak, tapi mi'rajnya menuju apa, Pak? Menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu sebab ruh orang beriman itu dikenal oleh para malaikat karena dia rajin salat, Pak. Karena kan ruh orang beriman, kata Rasul, kalau dia meninggal dunia kan akan dibawa ke langit, Pak. Betul ya, Pak ya? Di langit pertama akan ditanya oleh malaikat, ruh siapa ini? Langit yang kedua akan ditanya, ruh siapa ini? Sampai langit yang ketujuh. Kalau dia orang beriman, dia akan disebut namanya. Karena kenapa? Karena dulu di dunia ia bermi'raj kepada Allah Ta'ala dengan salatnya. Jadi salah satu yang bahkan ruh itu diangkat oleh Allah Ta'ala kepada langit atau ke langit, itu karena dulu orang-orang beriman di dunia itu adalah menunaikan ibadah salat mereka. Sampai-sampai ruhnya mereka itu dikenal oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Ini yang disebut di dalam Al-Quran fi illiyin. Ruhnya orang beriman itu di mana, Pak? Illiyin. Karena akan diangkat menuju Allah Ta'ala dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.